Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, para generus usia pranikah. Selamat datang di Malang Utara. Di sini ya kami dari tim BK akan memberikan materi tentang ilmu-ilmu tentang persiapan pernikahan, baik nanti yang pranikah maupun pasca nikah. Di sini pernikahan itu ya ibarat kita itu naik ke puncak gunung. Nah, sebelum naik ke puncak gunung, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu ya persiapan bekal. Karena kalau nanti kita tanpa persiapan bekal, kita yang mungkin yang teman-teman suka naik gunung, pasti dengan jalan akan banyak kendala. Entah itu kelaparan, entah itu tidak ada tempat berteduh, ya. Akibatnya akan banyak masalah. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai meninggal dunia. Maka penting bagi kita sebelum melangkah lebih jauh, kita bekali diri kita dengan ilmu sebanyak-banyaknya agar nanti menapaki pernikahan itu menjadi lebih nyaman dan nikmat. Harapan kami dari penyampaian materi ini sampai nanti ke materi ke-10 ya, teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat ke masa depan, ke pernikahannya masing-masing maksudnya. Dan juga kita di sini juga sebagai tim BK juga manusia biasa yang mungkin tidak sempurna, bahkan pendidikan kami juga mungkin tidak relevan dengan yang kami sampaikan ya. Tapi insya Allah yang kami sampaikan berdasarkan ilmu yang kami dapatkan dari senior atau dari pakar-pakarnya. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, untuk materi pertama ini kita akan membahas dari materi dasar dulu, yaitu ketika aku mulai jatuh cinta. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita membaca quote dulu ya, agar kita sedikit termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yaitu, selalu jadilah orang yang merasa bodoh. Dengan merasa bodoh, kita akan terus mau belajar. Dengan merasa bodoh, kita akan mau membuka pikiran. Dengan merasa bodoh, kita akan mau lebih baik daripada sebelumnya. Adapun materi, oke, saya lanjutkan. Jadi table of content atau konten dari materi hari ini yaitu yang pertama adalah prolog, kenapa sih kita harus belajar ilmu pernikahan. Nah, yang kedua, memaknai cinta. Yang ketiga, apa sih ciri-ciri orang yang jatuh cinta? Terus, mengapa sih cinta itu kok bikin galau? Bagi yang bercinta, kok kenapa bikin galau? Yang ketiga, mengapa perlu menjaga perasaan cinta? Dan yang terakhir, bagaimana sih kita itu mengelola perasaan cinta itu? Oke, selanjutnya kita prolog. Nah, mungkin kita berpikir, mengapa sih harus belajar ilmu pernikahan? Baik, saya buatkan sebuah ilustrasi. Perlu kita ketahui bahwa menikah itu ibarat kita itu diberi mobil. Nah, saya kasih contoh mobil Alphard. Sama mobil Alphard ini mobil mewah yang harganya itu kurang lebih 2M, terakhir 2M saya tahu. Ini orang menikah itu ibarat diberi mobil mewah seperti Alphard. Nah, selanjutnya belajar ilmu pernikahan itu yaitu ibarat belajar menyetir. Jadi kita belajar ilmu pernikahan itu kita seperti latihan menyetir, bagaimana sih belok, bagaimana sih ngerem, bagaimana sih ngegas dan lain sebagainya. Nah, coba kita bayangkan ya, jika kita itu diberi mobil Alphard, tapi kita tidak bisa menyetir, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi namanya kecelakaan. Nah, ini ibarat adalah ketika orang itu menikah, mungkin menikahnya itu mewah, gedungnya besar, resepsinya keren, terus orangnya juga cantik, terus ganteng. Tapi ketika mereka menikah, mereka tanpa dibekali atau tanpa punya bekal ilmu pernikahan, sehingga ketika menjalani sebuah pernikahan, banyak tabrakan, banyak gesekan, banyak ujian ya, yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak
nyaman, walaupun pada saat pernikahan itu mewah. Karena ukuran pernikahan bahagia itu tidak ukur dari mewahnya resepsi. Begitu. Maka inilah ibarat orang yang ketika dia menikah tanpa punya bekal ilmu pernikahan, sehingga nanti banyak masalah dan sulit menghadapinya. Bahkan ujung-ujungnya bisa terjadi namanya perpisahan. Makanya kadang-kadang kita temui ya orang yang langgeng dalam berpacaran ya, bahkan sampai puluhan tahun ya. Nah, tapi ketika menikah hanya dalam waktu seminggu itu sudah minta pisahan. Kok bisa? Bisa. Karena memang pernikahan itu beda dengan pada saat kita berpacaran. Ya, selanjutnya kita bandingkan ketika orang diberi mobil ya, mewah, tapi dia juga bisa menyetir. Nah, apa yang terjadi? Nah, di dalam mengendarai mobil menjadi lebih nyaman ya. Jadi kita tahu ya, dengan tahu menyetir ya, kita tahu kapan menggunakan kalau belokan, kapan menggunakan kopling, kapan menggunakan gas, kapan belok kanan, belok kiri, sehingga kita tahu jalan. Akhirnya kita berkendaraan menjadi lebih nyaman. Orang yang menumpang juga lebih nyaman ya. Ini ibarat pernikahan yang dia itu menikah dan juga punya bekal ilmunya. Jadi ketika menghadapi suatu masalah ya, dia tahu bagaimana menghadapi. Kalau misalkan suami lagi marah, apa yang harus dilakukan? Oh, gimana sih kalau istri lagi marah, apa yang dilakukan? Dengan seperti itu dilatih, akhirnya kita dalam menjalani pernikahan menjadi lebih nyaman dan sampai mencapai tujuan. Ya, makanya belajar ilmu pernikahan itu upaya preventif, yaitu antisipasi, juga persiapan bekal, dan juga kita belajar seni bagaimana menghadapi segala hal dalam pernikahan hingga mencapai tujuan, yaitu surga atau jannah. Terus ada pertanyaan mungkin, saya ini loh sudah khatam Al-Quran dan Al-Hadis, apa belum cukup? Nah, ini penjelasannya. Sebenarnya Al-Quran dan Al-Hadis adalah ilmu pokoknya ilmu pernikahan. Jadi ilmu pernikahan itu pokoknya dari Quran dan hadis untuk ilmu ini. Nah, hanya saja kadang ya karena ilmu pokok, kadang kita perlu tambahan ilmu lain ya dalam proses implementasinya sehingga mudah diamalkan. Contoh misalkan ya misalkan gini, di dalam menjadi orang yang paling baik adalah orang yang baik buat keluarganya. Ini adalah ilmu pokok. Jadi laki-laki yang baik itu yang baik buat keluarganya. Itu seperti apa? Nah, seperti apa? Ada namanya komunikasi. Komunikasi kan bagaimana? Ada yang namanya bagaimana menyayangi itu bagaimana caranya. Nah, ini diajarkan di ilmu pernikahan ini. Itu ya. Jadi kita tetap harus wajib belajar Al-Quran Al-Hadis, apalagi nanti kita juga belajar kitab menikah. Nah, ini adalah tambahannya di dalam proses implementasinya. Nanti kita jadi jelas cara mengamalkannya. Baik, kita langsung ke materi pertama, memaknai sebuah cinta. Jadi cinta itu pengertiannya banyak ya. Saya ambil beberapa. Yang pertama adalah cinta itu adalah rasa cinta adalah fitrah manusia. Jadi setiap orang itu punya fitrah untuk saling mencintai atau punya cinta. Bahkan di beberapa ilmu psikologi bahwa ada satu kebutuhan ya di mana manusia itu perlu mencintai dan dicintai. Biasanya adalah menurut KBBI cinta itu adalah suka sekali, terpikat, ingin sekali, rindu, termasuk risau. Jadi kalau orang jatuh cinta itu pasti ada perasaan suka, perasaan terpikat, ingin sekali ataupun rindu. Selanjutnya adalah cinta adalah perasaan hangat yang mampu membuat kita menyadari betapa berharganya kita dan ada seseorang yang berharga untuk kita lindungi dan sayangi. Nah, itulah cinta. Dan juga yang terakhir, cinta itu tidak terdefinisi dengan jelas, tapi dia bisa dirasakan. Jadi cinta itu kadang-kadang memang tidak bisa lihat bentuk fisiknya ya, tapi kita itu bisa merasakan kita itu lagi jatuh cinta atau tidak. Kita bisa rasakan karena cinta itu kadang-kadang berkaitan dengan rasa. Selanjutnya ya, sebelum menginjak terlalu jauh, kita akan perlu tahu membedakan antara cinta dan hawa nafsu. Terkadang orang itu tidak bisa membedakan, oh ini cinta, oh ini hawa nafsu. Baik, kita belajar perbedaan itu. Yang pertama, cinta itu membahagiakan. Artinya cinta itu adalah jalan untuk ke surga. Sedangkan hawa nafsu itu membahayakan, yaitu jalan ke neraka. Yang kedua, cinta itu bikin ketawa di pelaminan. Nafsu itu bikin kecewa atau ditinggal atau meninggalkan.
Cinta itu selalu ingin memberi, yaitu memberi kebahagiaan. Sedangkan nafsu itu ingin diberi, minta kenikmatan, kenikmatan tanganmu, kenikmatan pipimu, kenikmatan tubuhmu. Terus cinta itu memberi terbaik, mengajak pada pahala. Sedangkan hawa nafsu itu memberi terbalik, mengajak pada perbuatan dosa. Jadi kalau mbak-mbaknya, cewek-ceweknya, ada orang yang disukai terus mengajak berzina, berarti dia itu bukan cinta, mbak, itu hawa nafsu. Yang kelima adalah cinta mendekatkan ibadah yang hebat. Jadi dengan cinta kita itu ibadah kita menjadi lebih hebat. Tapi hawa nafsu mendekatkan pada maksiat. Jadi disinilah perbedaannya. Jangan sampai kita itu tidak bisa membedakan ini cinta, ini hawa nafsu. Misalnya kalau kita bayangkan ya, ada orang pacaran ya, terus dia itu, aku akan membuktikan cintamu, aku ingin tahu bukti cintamu dengan cara kamu harus mau saya ajak berzina lah, karena rasa senang cintanya, iya saya menerima, atau oke, ayo kita berzina sebagai bukti cinta kita. Itu bukan cinta, itu hawa nafsu. Maka kita harus bisa membedakan cinta dengan hawa nafsu. Selanjutnya apa sih ciri-ciri orang yang jatuh cinta? Nah, kita bahas satu-satu dari ciri fisik. Orang jatuh cinta itu biasanya itu lebih semangat daripada sebelumnya. Orang jatuh cinta itu kadang-kadang berkeringat saat bertemu dengan orang yang dicintainya. Terus yang fisik yang lain adalah biasanya dia itu sering tersenyum-senyum. Dulu waktu saya jatuh cinta monyet pertama ya sering tersenyum-senyum ya. Dan dia adalah wajahnya lebih cerah daripada sebelumnya. Jadi biasanya kusut, kusam ya, sekarang lebih sumringah gitu. Terus orang jatuh cinta itu adalah hatinya sering berdebar-debar, terutama pada saat bertemu dengan orang yang dia sukai. Dasarnya adalah tubuhnya serasa lebih sehat. Artinya aku dengan jatuhnya hidupku jadi seperti punya optimisme yang tinggi gitu. Apalagi kalau bisa bersanding dengan dia yang saya sukai. Itu adalah ciri-ciri orang jatuh cinta secara fisik. Selanjutnya, secara psikologis bagaimana? Nah, yang pertama, dunia terasa lebih menyenangkan daripada tidak. Yang kedua, suka memikirkan dia. Jadi kalau tidur itu yang dipikirkan dia, dan dia. Selanjutnya, dia hanya melihat dari sisi baik si dia. Artinya kalau orang jatuh cinta itu yang ada itu indah-indahnya saja, baik-baiknya saja. Selanjutnya, lebih emosional. Jadi sudah main perasaan. Terus selanjutnya ada obsesi ingin memiliki dia. Jangan sampai dia itu dipinang orang lain. Jangan sampai dia itu dilamar orang lain, apalagi menikah dengan orang lain. Rasanya swakit. Terus selanjutnya adalah toleran dengannya. Artinya kalau dia itu punya kesalahan ya kita itu begitu mudah memaafkan karena rasa cinta. Dan yang terakhir adalah mudah memaafkan kesalahannya. Jadi walaupun salahnya itu berat. Namanya orang jatuh cinta ya biasanya seperti itu. Terus yang kedua adalah perilakunya bagaimana orang jatuh cinta. Nah, lebih perhatikan penampilan. Artinya biasanya dia itu tidak pernah maca, tidak pernah berhias ya. Untuk laki-laki biasanya nggak pakai minyak rambut, pakainya lebih rapi, lebih wangi. Sedangkan yang perempuan lebih menjaga penampilannya, wajahnya, yang jerawat dihilangkan ya. Itu perilakunya. Terus suka curi-curi pandang, terutama kalau ketemu dengan dia atau dengan cara yang jauh. Terus menatap tanpa sadar. Terus selanjutnya salah tingkah dan grogi, apalagi kalau dia ngajak ngobrol. Terus selanjutnya kepo, cari info tentang si dia, mungkin sosial medianya, Instagramnya, Facebooknya, Twitternya, dan lain-lain. Terus selanjutnya sering cari alasan agar berhubungan, artinya pengen ketemu, gimana caranya ya gitu. Terus selanjutnya suka memuji segala hal tentang dia, jadi yang dipuji selalu positifnya. Terus perhatian dan peduli padanya. Kalau cowok biasanya aduh sakit, kasihan, gimana aku bantu ke dokter dan sebagainya. Selanjutnya tersenyum saat terima chat atau telepon si dia. Terus selanjutnya mau berkorban untuk dia ya. Terus ingin memberi hadiah atau tanda cinta, biasanya pada saat ulang tahun atau hari-hari istimewa yang lain. Itulah ciri-ciri jatuh cinta secara perilaku. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Nah, cinta itu sebenarnya adalah kenikmatan sekaligus ujian dari Allah. Jadi kenikmatan. Jadi orang jatuh cinta itu lebih semangat. Nah, tapi perlu diketahui, cinta itu juga ujian. Karena banyak orang itu
hidupnya menjadi sengsara, depresi juga karena cinta. Ditinggal nikah, dilamar orang, sehingga patah hati, tidak bisa mengelolanya, dan akhirnya menjadi depresi, bahkan hidupnya menjadi sengsara. Itu jadi ujian. Maka kita harus bisa memainkan gimana sih mengelola cinta itu dengan baik dan benar. Selanjutnya, mengapa sih orang jatuh cinta kok bikin galau? Kadang-kadang jatuh cinta kok bikin galau, kenapa? Sebenarnya ada dua penyebabnya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari diri kita sendiri dan faktor dari diri orang lain. Yang pertama, penyebab internal. Biasanya menyebabkan orang galau jatuh cinta adalah belum siap menikah. Ini contohnya masih anak-anak ABG. Dia itu belum siap menikah, tapi aku jatuh cinta. Ini bagaimana ini? Saya stres, saya depresi ini. Itu faktor internal. Yang kedua adalah takut melanggar aturan agama. Ya. Tahu bahwa zina itu jelek, zina itu keji, kejam, ya. Berzina itu bikin secara hidup dunia dan akhirat. Akhirnya menjadi ketakutan. Tapi aku jatuh cinta. Ini bagaimana? Akhirnya bikin galau dan stres. Yang ketiga adalah ragu apakah dia jodoh yang terbaik. Misalkan, oh, aku suka sama dia. Apakah aku yakin dia itu adalah calon istri yang terbaik, calon suami yang terbaik? Kadang-kadang ragu-ragu. Yang keempat, ada namanya kondisi emosional, ada namanya efek kupu-kupu. Terus perasaan penuh atau nyesek, ingin berada di dekatnya, kangen, khawatir, gugup, cemburu, dan terburu-buru. Ini faktor internal yang menyebabkan kita itu jadi galau pada saat kita jatuh cinta. Terus mengapa sih jatuh cinta kok bikin galau dari sisi eksternal? Nah ini, yang pertama, keluarga atau teman nggak mendukung. Artinya kalau saya menyukai Mbak A, ternyata keluarga tidak mendukung. Dia bikin stres itu. Kedua adalah si dia nggak peka. Ini biasanya perempuan ini. Jadi perempuan itu suka sama cowok ya, tapi cowoknya itu nggak peka kalau dia itu disukai. Atau sebaliknya juga sama, cowok ngasih perhatian lebih tapi ceweknya nggak peka. Oh biasa aja. Ini juga bikin galau. Yang kedua adalah si dia belum siap menikah ya, misalkan sama-sama masih remaja atau pra remaja, sama-sama jatuh cinta tapi belum siap nikah, tapi jatuh cinta, galau, stres, depresi, ya bisa seperti itu. Yang keempat adalah si dia udah punya calon. Wah ini bikin apa jenenge, bikin tambah galau ini ya, menyukai seseorang tapi yang disukai sudah punya calon orang lain. Terus yang kelima adalah si dia bukan seiman. Ini juga ngaruh ya, mungkin karena dia itu tidak sekufu ya, tidak sepemahaman ya, juga tidak seagama. Ini juga bikin galau. Tapi dia ganteng kayak artis Korea, tapi dia bukan seiman, depresi, bingung lah. Ini penyebab kenapa cinta itu kok bikin galau. Terus selanjutnya setelah kita tahu tentang apa ciri-ciri jatuh cinta, kita tahu cinta kok bikin galau. Nah, mengapa? Selanjutnya adalah mengapa kita perlu mengelola jatuh cinta. Jadi kalau jatuh cinta itu perlu dikelola agar jangan sampai orang jatuh cinta itu merusak dirinya, agamanya, dan kehidupannya. Baik, kita pelajari. Yang pertama, mengapa sih kita perlu mengelola jatuh cinta? Yang pertama adalah jatuh cinta itu jatuh cinta itu kalau dipengaruhi ini kepahaman agama yang kurang. Ini dipengaruhi dalam arti begini, kepahaman yang berkurang dalam agama jika angka kuantitas atau kualitas pengajian menurun. Jadi kalau pengajian itu menurun, kita ngajinya jarang, ngaji ilmu agama yang kurang ya, sehingga kepahaman itu menurun. Terus yang kedua, bertebaran lahan atau hal-hal yang sia-sia ya, dan kegiatannya tidak berpahala. Yang selanjutnya ada terpengaruh tren 3F, fun, food, fashion. Nah, ini kita harus mengelolanya. Mengapanya, kenapa kita perlu mengelola? Karena kepahaman agama yang kurang atau turun. Termasuk kita perlu mengelola karena faktor yang lain, yaitu gaya jatuh cinta yang melewati batas. Yaitu banyak pengaruh pergaulan bebas seperti sinetron, majalah, komik, drama, Korea. Dan kalau kita perhatikan ya di film-film, terutama di film barat itu ada aktivitas itu ciuman, ada aktivitas pegang-pegangan, pelukan, bahkan sampai berzina. Itu mempengaruhi kita. Gaya jatuh cinta itu begitu ya,
Bahkan sekarang ini yang saya ketahui, dulu ya waktu saya masih kecil, itu kalau orang jatuh cinta itu cuma pacok-pacokan gini, kayak misalkan Rina suka Dodi, Dodi suka Rina, cuma gitu ditulis di tembok. Nah, gaya dulu gitu. Tapi kalau sekarang namanya orang jatuh cinta, bahkan pacaran itu sudah nggak seperti itu. Bahkan sampai sudah berani pesen kamar hotel. Nah, buat apa? Ya baik buat itu gitu loh. Nah itu gaya sekarang seperti itu. Jatuh cinta sudah melewati batas. Nah, makanya kita itu harus bisa mengelola cinta agar nggak sampai terjerumus pada perbuatan dosa, bahkan merugikan kita di dunia dan di akhirat. Termasuk kita dipengaruhi oleh situs jejaring sosial yang tidak terkontrol. Jadi sekarang sosial media itu sudah merajalela, sudah merebak, sudah menjadi konsumsi umum. Dan kalau kontennya bagus, alhamdulillah ya. Tapi kalau kontennya itu negatif, kontennya itu berupa pornografi itu yang berbahaya. Kita harus bisa mengelola jatuh cinta. Maka ketika kepahaman agama berkurang atau kurang, terus ditambah dengan gaya jatuh cinta yang melewati batas, maka jatuh cintanya akan menjadi salah. Nah, maksudnya gimana ini? Yang pertama, jatuh cinta dengan orang yang tidak seiman. Ini berbahaya karena resikonya adalah kehilangan surga. Jangan sampai karena jatuh cinta pada seseorang, surga yang menjadi tujuan hidup kita itu hilang. Maka harus berhati-hati. Selanjutnya adalah jatuh cinta dengan sesama orang iman. Orang iman tapi pacaran, pelanggaran. Nah, dengan pelanggaran itu menjadi tidak barokah. Pernikahannya, hubungannya. Rasa cintanya itu kayak setelah menikah itu hambar. Karena jatuh cintanya itu sudah diluap-luapkan ketika sebelum menikah. Beda sama orang yang tidak pernah bertemu, tidak pernah komunikasi, tapi tahu-tahu menikah, akhirnya jatuh cintanya itu benar-benar murni dan semakin berkembang gitu. Bahkan lebih indah daripada yang pelanggaran. Maka kita harus mengelola perasaan cinta itu. Jatuhnya dengan orang iman, tapi jangan sampai melakukan pelanggaran. Terus apa sih efek damping dari jatuh cinta itu? Yang pertama dicuekin. Harus siap. Jadi orang jatuh cinta itu harus siap yang namanya itu dicuekin. Kalau nggak mau dicuekin, ya jangan jatuh cinta. Terus ditolak. Suka sama seseorang, ditolak. Atau ngelamar seseorang, ditolak. Itu harus siap dengan resiko seperti itu. Terus digantung, artinya aku itu dideketin sama Mas A, tapi kok Mas A ini kok sampai sekarang itu tidak memberikan kepastian. Nah, ini efek samping dari orang jatuh cinta. Terus saja di PHP-in, diberi harapan palsu, diberi nanti aku nikahin, tapi ujung-ujungnya nikah dengan orang lain. Selanjutnya adalah ditikung, ya. Lagi enak-enak suka sama suka, tahu-tahu temennya sudah ngelamar duluan, diterima lamarannya, waduh ditikung sama teman saya sendiri nih. Nah, itu harus siap. Selanjutnya adalah decoupling, artinya sudah kalau ada beberapa anak muda sekarang itu nggak pacaran tapi bilang ke temannya, ini mbak ini saya coupling, nanti akan saya nikahin. Ada yang seperti itu. Nah, ini ada efek samping dari jatuh cinta. Soalnya apa sih solusi orang jatuh cinta ya? Jadi orang jatuh cinta itu ada solusinya. Kayak ya solusinya adalah di dalam hadis Ibnu Majah. Jadi tidak ada solusi bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah. Jadi orang itu akan benar-benar jatuh cintanya itu sempurna atau tersampaikan dengan baik ketika orang itu menikah. Jadi solusi yang paling ampuh bagi orang jatuh cinta adalah menikah. Tidak ada yang lain. Selanjutnya gini, pertanyaannya jatuh cinta idealnya adalah menikah. Pertanyaannya kan ada dua. Yang pertama ada yang siap menikah dan ada yang belum siap menikah. Bagaimana kalau yang sudah siap menikah? Aku jatuh cinta sama Mbak A dan aku sudah siap menikah. Nah, itu apa ya? Yang pertama adalah harus bisa menentukan kriteria jodoh sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Artinya begini, kalau misalkan saya ya laki-laki ya, saya butuh istri yang paham agama, terus mungkin pendidikannya sama, terus
mungkin rumahnya deket, jangan jauh-jauh ya, karena orang tuanya sudah tua ya, sepuh ya. Terus pada ngono apalagi banyak, termasuk mungkin pingin istri yang ibu pekerja atau ibu rumah tangga, itu juga diperhitungkan kriterianya seperti apa, baru nanti setelah kriteria itu dapat, dicari siapa kandidat yang sesuai dengan kriteria yang saya maksud ini. Itu nggak bisa. Soalnya adalah setelah kriteria sudah dapat, dicari jodohnya yang sesuai, bisa dengan berjuang sendiri atau dibantu oleh tim pernikahan. Dan selain itu harus belajar di pernikahan, karena sudah mendekati masa-masa pernikahan harus belajar, karena jangan sampai ketika orang sudah menikah ilmunya pernikahannya rendah, akhirnya ketika menghadapi konflik rumah tangga tidak siap, akhirnya bubar. Termasuk di sini ada belajar pernikahan. Terus selanjutnya bagaimana jika saya belum siap menikah? Yang pertama dilakukan adalah jatuh cinta itu harus dikelola, jangan sampai jatuh cinta itu merusak. Selanjutnya siapkan mental dan pantaskan diri. Artinya begini, dikelola jatuh cintanya, terus mentalnya tidak disiapkan kan. Oh berarti nanti pernikahan saya hadapi itu seperti A, B, C, D. Mentalnya disiapkan menghadapi kalau nanti saya yang perempuan misalnya, nanti saya menikah langsung hamil, saya harus siap jadi seorang ibu. Itu mentalnya disiapkan. Nah setelah itu pantaskan diri, artinya memantaskan diri untuk dipinang atau meminang. Pantaskan diri sebagai orang yang siap untuk menikah. Nah, jadi harus dipantaskan, disiapkan, dipantaskan. Jangan sampai ketika nanti ada laki-laki yang melamar, kita itu belum siap mentalnya, dirinya belum pantas, nanti jadinya jadi bermasalah nanti. Maka yang belum siap menikah, siapkan dulu mentalnya dan pantaskan diri. Nah, terus selanjutnya adalah ketika perasaan cinta itu perlu dikelola, terutama bagi yang belum siap menikah, agar jatuh cinta tidak sampai merusak. Yaitu adalah ada 4 yang perlu dikelola, yaitu adalah mengelola perasaan, mengelola pikiran, mengelola spiritual, dan mengelola perilaku. Bagaimana saja? Nah, kita bahas satu-satu. Kelola perasaan. Nah, yang pertama kita harus memvalidasi perasaan kita, menerima perasaan. It's okay ya, that's love. Jadi okay, aku jatuh cinta, oke ini cinta, menerima, jangan menolak. Oh ini haram, enggak, jatuh cinta itu tidak haram, jatuh cinta itu halal, enggak apa-apa. Jatuh cinta sama orang itu normal, jatuh cinta dengan orang iman itu normal. Oke ini cinta, ini normal, diterima perasaan itu, jangan dibantah. Oh ya saya jatuh cinta. Selanjutnya adalah mengalirkan perasaan lewat doa, nulis, atau curhat. Jadi perasaan itu harus disalurkan. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan saya dapat jodoh yang barokah sesuai dengan kriteria saya. Terus juga ditulis perasaannya agar tersalurkan, ibarat energi itu disalurkan. Salah satunya dengan menulis di diary atau apa, agar jangan sampai dipendam akhirnya bikin stres. Termasuk curhat pada orang yang tepat ya, jangan curhat pada sembarangan orang. Jangan lupa seperti orang tua, dijak konsultasi, dijak perasaan, berbagi perasaan, termasuk sahabat yang bisa dipercaya. Itu juga perlu mengelola perasaan. Selanjutnya adalah menata hati untuk berada dalam friend zone dulu. Artinya begini, ini bagi yang belum siap gini. Saya itu jatuh cinta sama Mas A, atau Mas A jatuh cinta sama Mbak B. Tapi kita itu belum siap menikah. Saya itu masih SMP. Sebabnya juga masih SD. Masa SD, ayo jelas belum siap semuanya, mental finansial belum siap. Jadi sementara kita berteman dulu aja. Kalau kita nanti berjodoh pasti akan bertemu, jadi kita masih berteman aja, jangan diungkapkan tapi berteman aja gitu loh. Jadi jodoh kita nanti dengan kamu, tapi jangan bilang-bilang. Selanjutnya adalah mengelola pikiran ya. Apa? Jadi agar jatuhnya nggak sampai merusak ya, kita harus bisa mengelola pikiran kita. Apa saja? Nah, kita fokuskan pikiran kita untuk menentukan cita-cita dunia dan akhirat. Kita harus memplanning hidup kita. Oh, aku nanti umur yang laki-laki 25 saya nikah. Oh, yang perempuan umur 20 saya menikah. Nah, saya tentukan dulu cita-cita saya, dunianya seperti apa, terus akhiratnya seperti apa, masuk surga gimana, nah, dan sebagainya ditentukan mulai sekarang, agar nanti ketika menjalani pernikahan kita itu sudah berpuas diri, you know. Artinya gini, contoh misalkan ya,
Ada seseorang ya itu apa namanya di masa mudanya itu pengen misalnya ke naik Gunung Bromo, tapi karena sudah keburu ada yang lamar ya akhirnya menikah, dia sampai sekarang belum bisa naik ke Bromo, padahal itu sebuah keinginan. Nah, Popo masih belum menikah, cita-cita itu segera dikejar, segera naik Gunung Bromo, atau mungkin cita-cita yang sifatnya yang bisnismen disiapkan mulai sekarang agar nanti setelah menikah itu benar-benar enjoy gitu. Selanjutnya pikiran kita itu kalau jatuh cinta ya agar tidak merusak adalah alihkan pikiran untuk kegiatan positif ya seperti mengaji ya, terus lomba-lomba ya, ikut olimpiade, ikut festival, sehingga pikiran kita jangan sampai tersedot pikirannya untuk jatuh cinta yang membuat kita itu menjadi tidak produktif. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas diri ya dengan menambah knowledge, pengetahuan, skill ya, agar jangan sampai jatuh cinta itu merusak diri kita, tapi kita benar-benar menyiapkan diri kita, kualitas diri kita seperti orang yang mencari jodoh atau dicari jodoh. Dan gunakan waktu luang untuk mencapai cita-cita. Artinya kita insya Allah kalau masih muda itu biasanya waktu luangnya lebih banyak daripada udah nikah. Maka gunakan waktu luang itu untuk mencapai sebuah cita-cita dulu sebelum nanti menapaki pernikahan yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah mengelola secara spiritual. Yang pertama, bagi yang galau-galau dalam menikah ya seringlah membaca Al-Quran. Ini terangkat dalam surat Yunus. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu Al-Quran. Jadi bagi yang galau-galau, stres mikirin dia ya, agar aduh nggak sampai ini agak mengganggu ibadah ya, banyak membaca Al-Quran. Nanti kita yang galau-galau itu bisa lebih tenang, lebih damai. Termasuk yang kedua adalah banyak berpikir ya. Ya, ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tentram, lebih tenang. Jadi dengan banyak membaca Quran, berpikir, kita itu bisa mengelola jatuh cinta kita itu dengan secara spiritual ya. Jangan sampai jatuh cinta itu membuat saya ibadah menjadi tidak lancar. Ini yang terakhir yaitu mengelola perilaku ya. Bagaimana mengelola perilaku ya? Yang pertama kita bahas satu-satu. Mengelola perilaku bagi orang yang belum siap menikah. Apa saja itu? Yang pertama adalah memperbanyak kegiatan yang positif. Misalkan amal solih di dapur jadi bendahara, sibuk dengan bendahara. Ikut kursus untuk bekal keterampilan ya sebagai skill ya, membantu orang tua, mengajar dan lain sebagainya. Jadi perbanyak kegiatan yang positif. Karena kalau orang itu nggak sibuk dengan kegiatan yang positif, pasti banyak kegiatan negatif yang dilakukan. Karena manusia itu tidak bisa pasti melakukan dua hal. Kalau nggak baik pasti jelek. Terus yang kedua adalah menimba ilmu agama sebanyak-banyaknya. Ini terutama lewat mondok, asrama, mangkulan untuk bekal diri sebagai suami atau istri yang solehah mengajarkan agama pada anak ya. Termasuk nanti belajar tentang kitab nikah. Terus yang ketiga adalah menentukan kriteria calon suami atau istri dalam hal akhirat dan dunianya. Artinya masih belum siap. Nah, kita harus bisa sekarang itu menentukan kriteria calon suami atau istri dari sekarang ya. Jadi nanti ketika sudah waktunya siap, kita itu bisa tahu, kira-kira mas ini itu cocoknya dari suami aku ini, kira-kira mbak ini cocoknya dari istri aku ini. Nah, nanti akan bisa tahu. Maka siapkan dulu kriterianya. Yang keempat adalah berdoa dan minta didoakan orang tua agar dapat jodoh sesuai kriteria. Jangan sampai gini kita menikah ya doa orang tua, termasuk ketika kita mau mencari jodoh. Jangan sungkan, jangan segan ya untuk minta atau berdoa kepada orang tua ya, supaya dapat kriteria jodoh sesuai idaman. Karena jodoh yang dapat jodoh yang tepat dan sesuai kriteria itu nanti bisa memudahkan kita mencapai sebuah tujuan dalam pernikahan. Jangan sampai dapat jodoh yang jelek dan kita itu tidak mencapai tujuan, yaitu masuk surga. Yang kelima adalah meningkatkan prestasi di sekolah, kampus atau pekerjaan. Dengan meningkatkan prestasi ya, kita itu bisa menyiapkan
nilai keunggulan. Nah, siswa berprestasi, mahasiswa berprestasi, pekerja berprestasi, itu akan membuat keunggulan kita. Dan biasanya kalau orang yang berprestasi itu akan dicari banyak jodoh, dicari banyak calon jodoh. Termasuk biasanya kalau cewek pinter itu biasanya jangan pinter, baik, lemah lembut ya, biasanya itu banyak cowok atau laki-laki yang ingin melamar. Nah, itu makanya mau masih masih belum siap nikah itu dikejar agar nanti kita itu punya nilai plus dibanding cowok-cowok yang lain atau masih dibanding cewek-cewek yang lain. Yang kedua adalah belajar mencari penghasilan atau maisha. Artinya mumpung masih belum siap ya disiapkan apa belajar. Misalkan kalau teman-teman suka berbisnis jualan-jualan nggak apa-apa latihan jualan. Kalau orang jualan masih belajar itu jangan nyari orientasinya jangan profit ya. Ini saya sampaikan ya. Kalau orang orientasinya profit, kalian belajar jualan itu bisa stres karena profitnya kok lebih rendah daripada modalnya. Jangan seperti itu. Teman-teman masih muda itu tidak ada tanggungan anak, istri, nggak apa-apa gagal, habisin jatah gagalmu. Mumpung masih muda. Oh ternyata saya usaha ini gagal, oh berarti mungkin saya tidak berjodoh dengan ini. Oh jualan ini saya berhasil, oh jualan ini saya berhasil tapi masih kecil lah. Nanti kita bisa menganalisa, oh cocoknya nanti saya itu akan mengembangkan usaha yang A. Nah, jadi nanti pada saat menikah tinggal mengembangkannya aja. Tapi saya sudah tahu apa yang dilakukan, kenapa, produksinya bagaimana, jualannya bagaimana, tahu. Nah, teman-teman kalau belajar mencari penghasilan Maisa masih muda dan jangan orientasinya adalah profit atau keuntungan. Jangan niati semua adalah belajar mencari penghasilan atau maisha. Terus bagi yang sudah, nah yang terakhir adalah bagi yang sudah siap menikah bagaimana, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama adalah belajar intensif tentang pernikahan sesuai Quran dan hadis. Termasuk kita menikah, ilmu dunia dan sharing dengan pasangan suami istri yang orang iman. Jadi jangan, saya dulu ya waktu sebelum nikah ya, jelang mau nikah itu saya punya guru ya, guru ngaji itu sering saya ajak konsultasi dan diskusi atau ngobrol, bahkan saya sudah minta petunjuk dan nasihatnya. Dan alhamdulillah dengan petunjuk nasihat dari beliau saya banyak belajar. Oh ternyata ini apa yang dilakukan ini. Termasuk saya itu belajar sex education kayak ke beliaunya juga. Dan beliaunya juga mengajari A, B, C, D harus dilakukan bagaimana. Begitu ya. Yang kedua adalah melatih keterampilan rumah tangga. Ini bagi yang perempuan terutama ya. Jangan sampai ya para perempuan ya ketika nanti menikah ya dicap sebagai istri yang tidak becus mengurus rumah tangga, istri yang nggak bisa masak, istri yang nggak bisa bersih-bersih rumah. Termasuk jangan sampai dicap sebagai mantu yang males. Nah, laki-laki juga sama, bukan berarti ini pekerjaan rendah, tapi juga harus melatih bagaimana skill, misalkan benerin genteng, benerin pipa, benerin apapun harus dilatih. Karena nanti ketika jadi suami dalam rumah tangga, kita itu nggak dianggap sebagai laki-laki yang tidak bisa apa-apa. Jadi harus belajar ya dan melatih. Yang ketiga adalah mencari penghasilan atau maisha. Ini juga penting ya, karena bagaimanapun ya orang menikah itu ya butuh uang. Nah, butuh beras, butuh minyak, maka harus mencari penghasilan maisha. Nah, makanya saya sampaikan di awal, kalau bisa di masa belum siap menikah itu sudah dipersiapkan. Gagal A, gagal B nggak apa-apa. Yang paling penting, oh saya bisa menemukan bakat saya di A dan saya akan kembangkan ini menjadi sebuah cuan atau keuntungan atau rezeki. Jadi nanti pada saat sudah siap menikah, tinggal mengembangkan, bahkan setelah menikah tinggal dikembangkan lagi lebih besar lagi. Karena banyak contoh ya, teman saya itu yang awalnya itu nikah itu bisnis itu jualan kerudung ya, untungnya nggak berapa ya, tapi setelah menikah dikembangkan dengan pasangannya sehingga menjadi bisnis, bahkan untungnya sudah main miliaran, ratusan bahkan miliaran juga. Ya itu, jadi dia coba kerudung rok ini dijual, ternyata dia bakatnya di kerudung ya, nah, dikembangkan akhirnya berhasil sampai sekarang, bahkan sudah punya pekerja kurang lebih antara 15 kayaknya atau 20 insya Allah. Nah itulah kita pentingnya mempersiapkan. Yang keempat adalah rajin ikut acara unik atau usia nikah. Ya, bagi teman-teman yang sudah siap menikah, kalau diundang untuk acara unik usia nikah itu ya jangan ogah-ogahan gitu loh, budal gitu loh. Karena di sana terjadi adalah jodoh ya, ada kita menemukan jodoh itu di sana. Dan nomor 4 ini yang pernah saya alami dulu. Jadi saya menemukan jodoh saya di acara unik.
Jadi tapi bukan sesama peserta ya, tapi dengan sesama panitia. Artinya begini, karena acara unik di tempat saya ini itu diadakan dari 5 daerah, ya, utara, selatan, tengah, dan timur dan sebagainya. Nah, di setiap perwakilan itu saya mewakili yang tengah, istri saya mewakili yang utara. Akhirnya di acara itu saya lihat kok mbak ini kok manis, mbak ini kok ini, akhirnya kok merasa cocok ya, akhirnya saya lamar, alhamdulillah diterima. Kadang jadi makanya teman-teman yang sudah siap menikah ketika diundang untuk acara unik ya jangan ogah-ogahan nih loh, boleh jadi di situ itu kita akan menemukan jodoh kita. 5. Menentukan prioritas dari kriteria calon suami dan minta doa orang tua ya. Jadi kita kan sudah ditentukan tadi pada saat sebelum menikah ya. Kita A, B, C, D, E, F ya. Mungkin kita itu jangan jadi orang yang terlalu perfeksionis ya. Yang penting kriteria itu yang prioritas dulu yang dapat. Misalkan mbaknya ya ada yang melamar, terus mbak aku punya 7 prioritas, 7 kriteria tapi mas ini hanya masuk 4 kriteria. Ya jangan perfect harus 7 ya, nanti kalau sudah masuk 4 yang utama ya sudah gitu loh, karena jodoh itu ya misteri ya, ya boleh jadi ada yang melamar lagi mbaknya kan belum tentu. Nah, makanya selama ini tidak, selama ya agamanya baik ya, akhlaknya baik ya sudah, insya Allah bismillah diistikharoi cocok diterima lamarannya. Karena kita itu sebagai orang iman tidak perlu rewel, tidak perlu bulat, nah, jadi orang yang gampangan dan mudahan. Yang keenam adalah membuat biodata pernikahan ya. Ini juga pernah saya lakukan ya pada saat dulu mau melamar istri gitu, membuat pernikahan agar dikenalkan, dilihat oleh calon mertua. Dengan biodata pernikahan itu keuntungannya begini, kita itu bisa kadang-kadang kan kalau proses ta'aruf atau kenalan itu kan ketemunya singkat, sungkan-sungkanan ya. Dengan buat biodata atau grup video pernikahan, kita itu jadi menuliskan apa yang ada dalam sebuah tulisan, dan ini bisa dibaca oleh dia ataupun calon mertua. Sehingga dengan biodata tersebut kita menjadi dikenal, dipahami, boleh jadi cocok dan diterima lamaran kita. Dan yang ketujuh adalah proaktif mencari calon suami dengan cari info melalui orang-orang terdekat dan minta bantuan tim perkawinan. Kita kalau sudah siap menikah ya jangan pasif ya, menunggu tim pernikahan atau perkawinan itu aktif. Gak usah, kita itu butuh jodoh, segera cari, gak usah malas-malasan, cari dimanapun wis berada ya. Mungkin ketemu tim mas pak ada laki-laki yang sesuai kriteria saya ini ya, nah kalau ada ya minta tolong dibantu, kan enak. Mungkin ketemu temen, aku siap nikah nih, butuh jodoh nih, mungkin kamu punya kenalan. Nah dengan seperti itu, dengan proaktif seperti itu, kita akan cepat dapat jodohnya gitu loh. Jangan jadi yang pasif. Kalau perempuan ya misalkan oh terlalu enjoy, terlalu santai, tahu-tahu sudah umur 25 ke atas, jujur ya sangat sulit cari jodoh kalau perempuan ya. Kalau laki-laki mungkin masih bisa ya, tapi lebih baik ya kita itu proaktif gitu loh. Aku butuh jodoh, dah sekarang berusaha tanya-tanya tadi, kenalan sana kenalan sini, minta dibantu sana bantu sini, nggak apa-apa. Nah, jadi kita itu nggak sampai telat umur gitu. Dan yang terakhir ini, buka pintu hati lebar-lebar jika ada orang iman minta kenalan. Ini terutama yang perempuan dan juga laki-laki sama ya. Jadi kalau misalnya mbak-mbaknya yang perempuan ya, ada jangan jadi orang yang tertutup ya, karena mungkin dulu pernah disakitin sama laki-laki atau disakitin sama perempuan, akhirnya kita itu menutup hati untuk wanita atau pria yang hadir untuk diajak kenalan. Jangan ya. Jadi hati kita dibuat selebar-lebarnya ketika ada orang kenalan, nggih Pak, insya Allah saya siap kenalan. Ya pasti kita sama nggih Pak, saya insya Allah siap kenalan. Dilancarkan, itu dimudahkan gitu loh. Dengan seperti itu kita akan dapat jodohnya cepat gitu. Jangan sampai kita itu hidup digojlokin aja sama temen. Kamu kapan nikah? Kamu nikahnya kapan? Kamu kapan nikah? Takut ditanyain kapan nikah. Nah, kita bisa sampai depresi ditanyain terus, malu ya. Jadi lebih baik ya kita itu hati kita dibuat jadi orang yang legowo, membuka pintu lebar-lebar siapapun yang mau kenalan dengan saya. Insya Allah ini ya lupa yang terakhir, yang 9 adalah
sering sholat istikharah dan sholat hajat ya. Artinya ketika ada seorang yang udah kenalan ya, kita harus banyak sholat istikharah, minta petunjuk pada Allah apakah ini jodoh yang terbaik, termasuk hajat ya. Insya Allah itu materi yang dapat kami sampaikan di sesi materi 1 ini ya. Semoga Allah memberikan manfaat, lancar dan barokah ya, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan nanti saya ini bisa dilanjutkan dengan konsultasi atau tanya jawab. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Moga-moga memberikan manfaat dan barokah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.